Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan suatu program untuk menentukan kelompok bilangan berdasarkan kelompok arah yang ditentukan. Yang dimana di sini telah kita deklarasikan variabel yaitu integer A dengan indeksnya 100, B 200, C 300. Kemudian integer N dan integer I. Lalu kita cetak ke layar memasukkan banyaknya bilangan yang dimana akan dibaca dengan nilai N. Kemudian untuk melakukan suatu perulangan banyaknya bilangan tersebut, kita dengan perulangan for, yang dimana for I sama dengan 0, I kurang dari N, I plus plus, yang mana inisialisasi I sama dengan 0, lalu kita cek kembali apakah I kurang dari N, 0 kurang dari N, jika iya kita lakukan I plus plus, yang dimana I menjadi 1. Kemudian kita balik lagi ke perulangan for, I sama dengan 1, dicek kembali I kurang dari N, jika iya lakukan perulangan. Yang dimana sebelum melakukan perulangan itu kita masukkan banyak bilangan, misalkan bilangannya itu N, N-nya itu 3, yang dimana nanti itu N-nya itu 3, dimana I-nya itu akan kurang dari N. Setelah mencapai memenuhi sampai 3, lalu kita cetak ke layar untuk melakukan bilangan ke berapa. Nah, di sini bilangan ke I plus 1, lalu dengan nilai A indeks I. Dan nilai A itu bilangan bulat dengan perulangan for, I sama dengan 0, I kurang dari N, dan I plus plus. Jika I sama dengan 0, lalu I kurang dari N, dicek 0 apakah kurang dari 3, jika iya lakukan I plus plus. Dan lakukan itu sampai dengan memenuhi dan cetak ke layar dengan A indeks I. Kemudian kita masukkan nilai B atau bilangan genap dengan perulangan for I sama dengan 0, I kurang dari N, dan I plus plus lakukan sampai memenuhi kurang dari 3. Kemudian jika nilai A indeks I modulus 2 sama dengan 0, maka nilai A indeks I itu akan diisi ke dalam B indeks I, yang dimana nanti akan mengeluarkan nilai B indeks I. Kemudian untuk nilai C bilangan ganjil, itu dengan perulangan for lagi, dicek kembali apakah kurang dari sama dengan 0, dan dilakukan I plus plus. Kemudian jika A indeks I modulus tidak sama dengan 0, maka nilai A indeks I diisi dengan nilai C indeks I, ya. Kemudian nilai C indeks I akan keluar. Untuknya kita lakukan runningan program. Masukkan banyaknya bilangan tadi, N-nya 3. Bilangan ke-1 ini diisi dengan bebas, misalkan 3. Bilangan kedua 7, bilangan kelima 3. Lalu bilangan A itu bilangan bulat yang dimana nilai semua dari N 3, 7, 5, dan di sini tidak ada bilangan genap. Bilangan ganjilnya yaitu 3, 7, 5. Atau dengan lain, nilainya lain, 3 sama dengan 2, 5, dan 10. Di sini bilangan bulatnya itu 2, 5, dan 10, dan bilangan genapnya 2 dan 10, ganjilnya adalah 5. Soal kedua yaitu program untuk single linked list, yang dimana di sini telah dideklarasikan variabel yang digunakan yaitu iostream, stdio, conio, dan stdlib. Dan dengan variabel nama dengan indeks 35, nilai 35, dan dengan tipe datanya yaitu chart. Kemudian untuk pertama kita lakukan void awal, di mana head itu sama dengan 0, dan jika head sama dengan 0, maka dia return 1, jika tidak maka return 0. Kemudian untuk void kedua yaitu tambah data depan, yang dimana data itu akan menunjuk ke baru. Kemudian baru akan sama dengan new data, maka akan mencetak nama dan dibaca baru menunjuk nilai. Jika is empty head
sama dengan baru, maka head akan menunjuk next, maka sama dengan 0. Jika tidak, baru akan menunjuk selanjutnya, dan sama dengan head. Setelah itu, head sama dengan baru dan akan mencetak data depan yang dimana nilai baru itu akan menunjuk menjadi nilai. Kemudian, void tambahan data belakang yaitu baru sama dengan new data akan mencetak nama, dan head sama dengan baru, head akan menunjuk ke next sampai dengan 0. Jika bantu sama dengan head, selama bantu menunjukkan tidak menunjuk next yang tidak sama dengan 0, maka bantu sama dengan bantu akan menunjuk ke next. Bantu menunjuk next sama dengan baru, yang mana nanti akan mencetak data belakang, baru akan menunjuk nilai. Dan void cetak yaitu jika data pointer bantu sama dengan head, maka lakukan cetak bantu yang dimana bantu akan menunjuk selanjutnya selama bantu tidak sama dengan 0. Dengan integer main atau fungsi utamanya yaitu terdapat pilihan, jadinya kita memakai switch. 1 yaitu tambah depan, 2 tambah belakang, tampil, dan exit. Kemudian dengan case 1 yaitu tambah data depan, case 2 tambah data belakang, case 3 cetak, dan case 4 guess. Selama pilihan tidak sama dengan 4, maka dia tidak akan berjalan. Lalu kita lakukan run dengan program. Pilihan Anda satu data. Nama misalkan Ayu. Data depan Ayu akan masuk. Kemudian kita akan melakukan pilihan tambah data ke belakang. Pilihan kedua, nama Ayu lagi. Data belakang Ayu akan masuk. Dan 3 kita akan menampilkan, yaitu berarti 1 tadi Ayu, 2 Ayu berarti Ayu, dan keempat yaitu kita exit. Maka program telah keluar. Baiklah, untuk soal ketiga yaitu program untuk menentukan banyaknya batu gio yang dimana akan mengeluarkan layak atau tidak layak. Pertama, deklarasikan library-nya yaitu beholder-nya IOStream, integer main yang dimana variabel yang digunakan yaitu adalah batu gio dengan indeks 10, FPB yang telah dideklarasikan sama dengan 0, n bilangan R dan I dengan tipe data integer. Lalu kemudian kita masukkan banyaknya batu gio yang diberikan dengan n dan berat masing-masing batu gio n berbeda yang dimana akan disesuaikan dengan banyaknya batu gio, makanya adanya perulangan for I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan n, dan I plus plus. Kemudian cetak berat batu gio ke sesuai dengan banyaknya batu gio yang diberikan. Kemudian batu gio dengan indeks I sama dengan bilangan. Selama bilangan itu tidak sama dengan 0, maka R itu sama dengan bil, yang dimana bil itu nanti akan bernilaikan atau berisikan. Kemudian dicek bil itu FPB modulus dari bil, dan nilai FPB itu sama dengan R. Lalu dicetak jumlah yang harus diberikan n. If jika FPB sama dengan 1, maka layak. Jika tidak, maka tidak layak. Jadi mana nilai FPB ini yaitu dari nilai R yang telah dideklarasikan. Kemudian kita cek banyaknya batu gio yang diberikan, misalkan 3, berat masing batu gio 10, 18, dan 4. Kemudian kita lihat jumlah yang harus diberikan itu memang ada 3 sesuai dengan n, yang dimana programnya itu tidak layak karena nilai dari FPB-nya itu bukan sama dengan 1, yang dimana yang telah dihitung tadi n-nya ada 10, 18, dan 4 itu FPB-nya bukan sama dengan 1. Baiklah, untuk soal terakhir yaitu program banyaknya sertifikat.
Program ini dengan file header-nya yaitu IOStream dan integernya variabelnya yaitu IN, nilai indeksnya 10, cetak maksimal dengan tipe data integer. Kemudian kita masukkan banyaknya data siswa dengan nilainya N. Lalu cetak masukkan nilai ke I plus 1, yaitu yang dimana nilai dari indeks I. Lalu dengan inisialisasinya maksimal sama dengan nilai indeks ke 0 dengan perulangan I sama dengan 1, I kurang dari N dan I plus plus. Kemudian dicek I sama dengan 1, apakah I kurang dari 3? Jika iya, kita cetak I plus plus. Lakukan perulangan tersebut sampai dengan I kurang dari N atau I kurang dari 3. Kemudian jika nilai indeksnya I lebih besar dari maksimal, maka maksimal sama dengan nilai indeks I. Kemudian untuk selanjutnya yaitu inisialisasi cetak sama dengan 0 dan perulangan for I sama dengan 0, I kurang dari N, I plus plus. Yang dimana dicek kembali I sama dengan 0, apakah I kurang dari N, 0 kurang dari 3, lakukan I plus plus, jika iya I plus plus. Lalu I tersebut akan naik menjadi 1. Kemudian I sama dengan 1 dicek lagi, I kurang dari N, 1 kurang dari 3, jika iya I plus plus. Lalu dengan kondisi if nilai indeks I sama dengan maksimal, ini dicek. Jika sama dengan maksimal, maka cetak akan naik menjadi cetak plus plus, yang dimana cetak ini tadi 0, yang naik menjadi cetak sama dengan 1. Lakukan perulangan tersebut. Jika telah memenuhi persyaratan tersebut, maka sertifikat yang harus dicetak adalah sebanyak cetak sama dengan 2. Kemudian untuk mengeceknya kita running program. Masukkan banyak data siswa, yaitu ada 3. Nilai ke-1 diisi dengan bebas, misalkan 10, 3, dan 6. Lalu sertifikat yang harus dicetak adalah sebanyak 1 buah. Setelah mendapat sertifikat yang banyak yang dicetak, maka program kita telah selesai. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.